Bagaimana sebenarnya Isra dan Mi'raj itu? Tentu ketika kita berbicara tentang perkara yang gaib dari kita, gaib ya, dari kita, artinya kita tidak hadir ketika peristiwa itu terjadi dan tidak menyaksikan. Bukan kita saja, para sahabat pun tidak menyaksikan, ya kan? Jadi berbagai riwayat yang sampai kepada kita menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Quran Al-Azim, siapa yang membaca, karena itu saya rujuk itu kenapa banyak terjemahnya, sudah banyak kita punya. Bagi yang tidak pandai berbahasa Arab, kalau kita hitung sahabat yang meriwayatkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Al-Imam Ibnu Katsir saja menyebutkan lebih kurang 25 sahabat. Ya. 25 orang bercerita tentang Isra dan Mi'raj itu. Tetapi ada yang perlu kita garis bawahi. Ke-25 orang yang bercerita itu ikut tak dalam perjalanan itu? Tidak ada yang ikut itu. Nah, kalau tidak seorang pun yang ikut, berarti bukan perkara musyahadah, bukan perkara yang terlihat di mata sahabat. Tapi adalah kabar yang diterima oleh sahabat. Dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sampai di situ tidak ada yang bisa membantah itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dari sisi kejadiannya yang sampai kepada sahabat dan bahkan sampai kepada kita melalui para guru dan melalui kutub, kitab-kitab yang ada, itu adalah kabar. Kalau berbicara tentang kabar, dua saja kemungkinannya. Apa kemungkinan kabar itu? Imma sadiqun wa imma kadhibun. Kalau cerita kabar, dua kemungkinan. Mungkin benar, mungkin bohong. Tentu begitu. Kalau kabar begitu. Kalau orang belajar bahasa Arab, uslub redaksi kalimat itu ada dua. Yang pertama uslub khabari, yang kedua uslub insya'i namanya. Redaksi dalam bentuk khabar. Kalau bentuk khabar itu yang boleh dikatakan ini benar, ini salah. Ini benar, ini tidak benar. Kalau insya'i tidak bisa dikatakan benar, tidak benar. Itu bentuknya seperti perintah. Makanlah. Itu kan tidak bisa dikatakan benar, tidak benar. Karena dia dalam bentuk perintah, bukan dalam bentuk khabar. Tapi kalau khabar, bisa dikatakan padanya berita itu benar atau berita itu bohong. Nah, sekarang yang menyampaikan berita itu adalah Rasul. Yang perlu diingat. Yang menyampaikan berita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang menerima berita itu dan yang menyampaikan ke generasi berikutnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu urunut berfikirnya itu. Tidak seorang pun yang ikut. Tak ada yang membonceng di burak itu seorang tu. Nabi dengan Jibril saja. Berarti Nabi yang menceritakan diterima oleh sahabat dalam bentuk khabar bahwa saya diperjalankan malam. Kan begitu kata Nabi. Khabar itu kan ada dua kemungkinan secara bahasa. Mungkin benar, mungkin bohong. Tetapi sekarang khabar itu keluar dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang mengkhabarkan itu adalah Nabi, bagaimana keimanan kita? Saya akan bicara di tengah umat Islam ini. Bagaimana keimanan kita tentang seorang Nabi? Apa sifat yang wajib diimani ada pada beliau? Kalau cacat keimanan kita pada salah satu sifat itu, berarti cacat keimanan kita kepada kenabian dan kerasulan. Apa salah satunya? Siddiq. Nah. Kalau siddiq adanya yang memberikan berita, berarti khabar yang disampaikannya adalah khabar sadiqun, khabar yang benar. Begitu kan? Kalau ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan dia sudah tahu bahwa Nabi yang menceritakan itu, bahkan kalau ditelusuri lagi, di atas dari itu ada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra yang memberitakan peristiwa itu. Kalau ada orang yang yukadzib qissat Al-Isra, ya, mendustakan Isra dan Mi'raj itu secara asalnya, nanti terlepas dari rincian peristiwa, nanti cerita rincian peristiwa lain, tapi secara mendasar, secara umum, kalau ada mengingkari tidak terjadi Isra dan Mi'raj itu, begitu katanya, berarti dia menuduh siapa? Menuduh Nabi berdusta. Bahkan lebih dari itu, menuduh Allah berbohong dengan firman-Nya. Jadi berbahaya kalau mengingkari peristiwa itu terjadi. Ini terlepas nanti secara rinciannya bagaimana kejadiannya, ini bisa saja terjadi perbedaan. Tetapi secara mendasar dari peristiwanya secara umum, bisa kita katakan ijma' umat Islam bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan padanya. Apa sandarannya? Adalah qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman dan Rasulullah bersabda. Allah, tidak ada satupun berita dari Allah yang tidak benar. Al-haqqu mir rabbik. Makanya setiap orang membaca Al-Quran, walaupun tidak mesti seperti itu, tapi untuk menguatkan diri, sering orang membaca Sadaqallahul Azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiq, orang yang benar, mustahil dusta pada beliau. Bahkan di dalam berkelakar pun Nabi tidak berdusta. Nah, berarti bersandarkan kepada dua khabar yang benar itulah keyakinan kita bangun. Kenapa?
karena ini bukan perkara syahadah, bukan perkara peristiwa yang bisa dimonitor dengan mata. Tidak seorang pun sahabat yang hadir menemani Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Berbeda dengan hijrah. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Amir bin Fuhairah, ada sahabat yang bertemu di jalan, ada yang menyambut di Madinah, ada yang ditinggalkan di Makkah. Itu perkara syahadah. Tapi ini tidak perkara gaib. Perkara gaib sandarannya apa? Adalah qaul, perkataan, khabar. Nah, kalau kita beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ruang bagi kita untuk tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, mari kita lihat awal surat Al-Isra itu. Awal surat Al-Isra itu saya bacakan, belum muncul di layar. Sudah? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, saya mungkin tidak menjelaskan keseluruhan ayat ini, karena kalau kita syarahkan atau kita tadabburi kalimat per kalimat, itu sangat dalam maknanya. Mulai dari subhana, kemudian alladzi asra, ada kata abdun lagi, kemudian kata lailam. Sebab sebagian orang bertanya, malam hari atau siang hari terjadi. Kemudian Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, karena ada pula orang yang membantah Masjidil Aqsa yang dimaksud bukan Aqsa di Palestin. Kemudian alladzi barakna haulah, kalau memang ada keberkahan di sekitarnya, kenapa perang saja semenjak dahulu? Banyak ini persoalan. Nah, kemudian innahu was-sami'ul basir. Kenapa Allah tutup dengan dua asma, as-sami' al-basir? Ini panjang ceritanya tentang ini kalau kita tadabburi kalimat per kalimat. Tapi saya ingin cuma menggarisbawahi kata subhana. Sampai di situ saja kaji kita bawa pulang, mudah-mudahan bisa kita ambil pemahaman. Kata subhana di dalam bahasa Arab dipakai untuk apa? Kalau kata subhana dipergunakan dan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sunnah Nabi, di dalam syariat Islam, kata subhana tidak dilekatkan kepada selain Allah. Ingat ya. Jadi tidak disebut subhana fulan, subhana ini dan itu. Kata subhana dipakaikan kepada Rabbul Alamin. Subhanallah, subhana man khalaq, subhanalladzi asra. Dikata subhana hanya dilengketkan, dipakaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata subhan. Apa makna dari subhana? Kalau kita
Jawab biasanya artinya maha suci, itu artinya. Tapi maknanya, kata subhana adalah isbat ma yaliqu bi jalalihi, bi jalalillahi azza wa jal, wa nafyu ma la yaliqu bih. Itu subhana. Kata subhana adalah menegaskan segala hal yang patut melekat kepada Allah dan menafikan segala hal yang tidak patut melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata subhana. Kalau kita berzikir subhanallah, 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 berarti kita mengisbatkan, menetapkan segala yang patut. Maha suci Allah yang memberi rezeki, maha suci Allah yang mengatur seluruh alam ini, maha suci Allah. Segala yang patut ada pada Allah dengan menyebut subhanallah itu melekat kepadanya. Di samping itu, subhana juga menafikan, menyingkirkan, menidakkan segala hal yang tidak patut dilekatkan kepada Allah. Makanya ada subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka perserikatkan Allah dengannya. Itu menafikan, menidakkan. Kalau ada orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah beranak, subhanahu wa ta'ala ma yasifun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifati itu, yang mereka nisbahkan, yang mereka lekatkan kepada Allah. Mereka katakan Allah punya anak, mereka Allah akan katakan tangan Allah lumpuh, mereka katakan Allah tidak tahu, mereka katakan Allah begini. Subhanah, maha suci Allah dari semua itu. Jadi apa makna subhana? Subhana itu adalah menegaskan, meneguhkan, menetapkan segala apa yang memang itu hak Allah, patut untuk kita sebutkan dan kita yakini ada pada Allah, dan menafikan, menidakkan segala sesuatu yang tidak patut, mustahil melekat dan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu berarti kalimat subhanallah itu dalam maknanya. Tapi yang bisa memahami kedalaman makna itu orang memiliki akidah yang kuat. Kalau tidak, berarti arati saya nan tahunya. Tapi lumayanlah daripada orang tidak tahu sama sekali. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Iya. Itu makna subhanallah. Sekali lagi saya katakan, apa makna subhanallah? Adalah menegaskan, meneguhkan segala apa yang patut, yang pantas ada pada Allah, baik perbuatannya, sifatnya, zatnya. Sekaligus apa? Menafikan, menidakkan segala yang tidak pantas kita yakini atau dilekatkan orang kepada Allah. Makanya Al-Quran saya menjawab subhanahu wa ta'ala amma yasifun, subhanallah amma yusyrikun. Kan begitu? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Allah dengannya. Maha suci Allah dari segala sifat yang mereka katakan itu menjadi sifat Allah. Maha suci Allah artinya apa? Dinafikan oleh Allah. Itu tidak ada pada saya, kata Allah. Ketika kita membaca subhanallah, berarti kita terus membersihkan tauhid kita dari segala noda kotoran.